nengok apa nih lucu. Ya, iya lagi. Mak, itu buku apa dah? Oh itu, kayaknya nggak penting deh. Bukunya itu dapat dari dokter. Iya, tapi kita sama Gabriel kan nggak ada masalah ya, nggak penting. Oh, benar juga sih. Oke deh. Aduh, bajunya banyak banget, berantakan lagi. Mah, kamu kenapa? Gak tahu nih perutnya sakit sama kepala saya. Aduh, mau ke rumah sakit aja. Gak usah deh Pak, kayaknya Aduh, gimana dong? Ayo kita langsung ke rumah sakit. Yuk. Masih sakit perutnya, Mah? Iya masih Pak. Aduh, kita tunggu Atas dokter. nama Bu Fiona, Dokter. siapa masuk? Ayo, Mah. Selamat pagi Bu, boleh saya tahu untuk buku KIA-nya dibawa Buku yang warna pink ya? Aduh, saya cuma bawa air yang lagi. warna pink? Gak bawa Tinggal di nih. rumah. Iya, oh ya nggak apa-apa Ibu. Di sini saya akan registrasikan dulu ya Bu. Untuk Oke. kedepannya tolong dibawa ya Bu. Oke, baik. Papa bilang juga apa, Mah? Ya kan saya gak tahu Pak. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan sejumlah ibu hamil telah mengikuti saran dari KIA dengan cukup baik. Namun, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil tidak mengikuti KIA dengan optimal, khususnya dalam pencatatan diri sendiri, serta mengikuti aktivitas yang telah direkomendasikan. Apabila kondisi ini kian bertambah dan kian berlanjut, kesehatan ibu hamil dan janin patut untuk dipertanyakan. Maka dari itu, kombinasi absolut dari edukasi serta pemahaman terhadap pentingnya KIA menjadi bagian penting dalam media efektif untuk pemantauan kondisi ibu hamil dan janin. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Selamat pagi, dokter. Perkenalkan Bu Pak, saya Dr. Fendi, dokter yang berjaga di Poliklinik pada hari ini. Boleh saya tahu dengan Ibu dan Bapak siapa saat ini saya berbicara? Saya Bapak Jelo, ini Ibu Fiona. Ini istrinya ya Pak? Iya, benar, Dok. Baik Pak ya, baik Bu. Dari informasi yang saya dapatkan bahwa Ibu Fiona ini datang kemari dengan riwayat kehamilan udah trimester kedua ya. Benar, Dok. Ya. Dan ada mengeluh sakit perut dan pusing. Benar, dokter. Boleh saya tahu ibunya kemarin terakhir kali pengecekan kehamilan itu kapan ya Pak? Aduh, Kayaknya udah lama deh, kayaknya Pak. udah lama deh, Dok. Oh ya udah lupa ya? Iya, sudah lupa, Dok. Ya baik, mungkin di sini saya melakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Untuk itu nantinya saya akan melakukan pengecekan tekanan darah dan juga tinggi fundus eteri, dan nantinya akan sedikit memberikan rasa tidak nyaman kepada ibunya. Untuk itu ibu sama bapaknya apakah bersedia saya melakukan pemeriksaan ini? Bersedia, dokter. Baik, karena bersedia ibunya bisa ke bed pemeriksaan yang ada sembari saya mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu. Baik, dokter. Baik dokter. Permisi ya Bu, kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darahnya terlebih dahulu. Untuk itu mohon diangkat lengan bajunya ya Bu ya. Baik dokter. Untuk lengannya bisa diletakkan kembali, relax saja ya Bu. Iya. Baik Bu, permisi ya. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan tinggi fundus eterinya ya. Baik. Baik Bu, untuk pemeriksaannya sudah selesai ya untuk pemeriksaan tensi sama fundus uterinya. Baik Bu, baik Pak, kita sudah melakukan pemeriksaan tadi, pemeriksaan tensi dan juga pemeriksaan untuk tinggi fundus uterinya. Nantinya kita akan melanjutkannya dengan pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan darah lengkapnya. Untuk itu, Pak dan Ibunya apakah setuju untuk kita lakukan pemeriksaan ini? Setuju, dokter. Baik. Dokter, antrean di luar panjang banget dokter. Apakah boleh buku KIA-nya diisi singkat aja dokter? Gak boleh Bu, gue kayaknya mesti kita isi dengan benar ya Bu.
Tapi antreannya di luar panjang banget, dokter. Iya Bu, saya paham. Tapi buku ini uh, tenaga kesehatan berikutnya akan mengandalkan informasi yang kita tulis. Untuk itu mesti kita isi dengan selengkap-lengkapnya ya Bu. Oke, baik. Baik, yang bagian ini bisa diisi oleh keluarganya atau ibu yang sedang hamil. Oke, lalu ini pada bagian yang diisi oleh petugas kesehatan. Oke, yang pertama untuk diisi hari pertama, hari terakhir, diisi tanggalnya, misal 1 Oktober 2025. Selalu selanjutnya hari taksiran persalinan, isi tanggalnya 8 Juli 2026. Selanjutnya lingkar lengan atas di 26 cm. Lalu yang non KEK dicentang. Lalu tinggi badan diisi 160 cm. Lalu untuk golongan darah sesuai dengan golongan darahnya di sini O. Selanjutnya penggunaan kontrasepsi tidak ada. Lalu riwayat penyakit yang diderita ibu tidak ada. Dan riwayat alergi juga tidak ada. Lalu yang bagian tabel, sekarang diisi yang pertama tanggalnya, lalu keluhan sekarang, yaitu misal pusing, lalu tekanan darah 110/70 sesuai dengan pengukuran, lalu untuk berat badan diisi 62 sesuai dengan pengukuran juga, umur kehamilan 24 minggu atau trimester kedua, lalu tinggi fundus 24 cm, bisa diisi strip untuk letak janin jika belum diketahui, dan denyut jantung janin 140. Selanjutnya yang hamil selanjutnya bisa karena ini hamil pertama di 1, lalu persen 0, jumlah ukuran 0, B1, B0 dan A0, jumlah anak hidup berarti 0, jumlah lahir mati 0, jumlah anak lahir kurang bulan 0. Jarak kehamilan ini dengan persalinan terakhir bisa diisi strip. Lalu status imunisasi tete terakhir strip. Lalu penolong persalinan terakhir bisa diisi strip juga. Dan cara persalinan terakhir bisa diisi strip. Lalu untuk tabel bawahnya bisa dilingkarin jika kaki bengkak positif, jika tidak negatif di lingkaran negatif. Lalu hasil pemeriksaan laboratorium ditulis HB sesuai pengukuran. Lalu tindakan pemberian seperti FE bisa ditulis. Setelah itu nasihat yang disampaikan ANC rutin. Setelah itu keterangan tempat pelaksanaan. Nama pemeriksa bisa ditulis puskesmas dan juga nama yang memeriksa dan kapan harus kembali diisi 1 bulan lagi. Untuk halaman terakhir bisa diisi catatan seperti kehamilan normal trimester 2, tidak ada tanda bahaya, dan ANC rutin. Baik Bu, baik Pak, kita tadi sudah melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya itu udah saya tulis di buku KIA-nya dan hasilnya semuanya normal. Dan untuk kedatangan ibu yang pertama juga untuk hasil pemeriksaannya juga sudah saya tulis di buku KIA ini berdasarkan rekam medis yang masih ada. Untuk ini buku KIA yang baru ini nantinya ibu sama papanya bisa bawa pulang. Siap. Dan ibu sama papanya nanti kami harap untuk rutin kontrol ke sini sesuai dengan jadwal yang ada. Oh, berarti nggak sakit pun kita bisa datang ke sini ya, Dok? Iya benar sekali Pak. Jadi tujuan kita sebenarnya untuk perawatan antenatal ini agar kita bisa memantau hal-hal yang tidak kita harapkan bisa terjadi, misalnya tensi tinggi atau darah rendah, atau misalnya ada infeksi yang gejalanya gak ada, atau
yang gejalanya simptomatis supaya bisa kita deteksi lebih dini. Baik dokter. Baik dokter. Jadi nantinya intinya ibu sama Panya tetap datang ke sini untuk kontrol walaupun tidak ada gejala sesuai dengan jadwal yang ada, dan kalaupun misalnya ibunya ada rasa sakit atau gak nyaman itu bisa datang ke sini kapan saja. Oke. Nah ini bukunya harus selalu dibawa ya dokter ya? Iya benar sekali ibu. Jadi nanti ibunya tetap datang ke sini setiap kali kontrol ke sini. Oh ternyata bukunya penting Iya, ya ternyata Pak ya? penting ya Maya. Iya benar sekali ya Pak ya Bu. Jadi dengan buku ini kita bisa memantau progresivitas kehamilan ibu itu bisa dengan lebih cepat dan lebih optimal. Baik dokter. Baik, terima kasih dokter. Ya baik Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan Bu sama Paknya? Kayaknya tidak ada lagi dokter. Oh ya baik ya. Baik, karena Pak dan Bunya udah gak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa akhiri sesi ini ya. Baik dokter. Baik dokter. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak. Ini bukunya bisa dibawa pulang. Baik, terima kasih dokter. Ya. Ayo dok. Secara umum, buku KIA yang dengan cara tepat akan meningkatkan pengetahuan ibu hamil serta mendorong dan mendukung dari kepatuhan perawatan antenatal secara yang direkomendasikan, serta juga akan meningkatkan kesehatan bagi ibu dan anak, di mana pada buku KIA itu sebagai sumber informasi kesehatan dan catatan dalam perawatan kehamilan juga berfungsi untuk mendorong dalam perawatan intensif dan selama periode kehamilan. Oleh karena itu, buku KIA selain dirawat dan digunakan secara benar, juga mendorong untuk perawatan antenatal bagi ibu hamil sesuai jadwal yang direkomendasikan guna untuk memaksimalkan hasil pada ibu dan anak. Lagi baca buku kayak Ana. Iya ternyata banyak yang penting Pak. Oh, dulu padahal kita kira dulu nggak penting ya. Iya. Aduh. Oh ternyata ada jadwal mau check up Lah, hari iya. apa besok. Hari ini aja jadwal check up-nya. Mau sekarang aja. Boleh sih Pak kayak. Ya dah, kita check up sekarang mah. Yuk. Yuk. Selamat siang dokter. Dokter. Selamat siang Pak, selamat siang Bu. Silakan duduk. Pak Bu, sekarang udah datang sesuai jadwal ya Pak ya? Sama Iya Bu. dokter, sekarang udah selesai jadwal kita datang check up. Dan kami sudah bawa buku KIA-nya dok sekarang dok. Bagus sekali Pak, bagus sekali Bu. Baik, mungkin saya cek dulu bukunya ya Pak ya. Sebuah jurnal menunjukkan tingginya angka kematian pada ibu dan bayi disebabkan oleh dokumentasi kesehatan yang tidak dilakukan dengan lengkap dan akurat. Catatan kesehatan ibu yang tidak dilakukan dengan benar dapat menghambat deteksi dini resiko kehamilan dan juga menunda intervensi medis yang seharusnya dapat dilakukan tepat waktu. Oleh karena itu, dokumentasi kesehatan yang lengkap, akurat, dan konsisten selama masa kehamilan sangatlah penting untuk mendeteksi dini, untuk melakukan intervensi medis, dan juga untuk mencegah komplikasi pada ibu dan bayi.